Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau pada baik semua ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan semangat untuk pergi ke sekolah. Nah, sebelum belajar, lihat kolom mejanya masing-masing. Nah, tadi kalau ada sampah, buang terlebih dahulu ya, supaya selama belajar itu terasa nyaman dan juga bersyukur. Ada lagi sampah? Iya, Bu. Ya. Oke, baik, Bu. Balik tengahnya. Nah, kalau sudah duduk, open hati duduknya. Kalau sudah duduk kembali, siapkan alat tulisnya. Alat tulisnya siapkan. Baik, kalau sudah, mungkin kita sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tadi siapa yang datang yang paling awal ke kelas? Ada yang tahu tidak? Kotrun. Baik, silakan nak bacakan doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Anak-anak masih mengingat tidak materi kemarin pada saat kita mempelajari pendidikan Pancasila? Masih ingat? Masih, Bu. Ya, tentang apa itu? Mengenal menghargai perbedaan, Bu. Betul sekali ya, yaitu mengenai menghargai perbedaan. Nah, kemarin juga kita melakukan kegiatan dengan melakukan observasi, yaitu mengenal identitas dari teman-teman kita semua. Nah, anak, pernah tidak anak-anak Ibu semua menemukan hal yang serupa, perbedaan dari agamanya, lalu juga dari sukunya, sifat dan fisiknya di lingkungan masyarakat? Kira-kira ada yang pernah mengalaminya? Ada, Bu. Ya? Di lingkungan anak saya, ada teman saya, Bu, yang agamanya berbeda. Dia berasal dari Bali, Bu. Agamanya Hindu. Oke, asli ya. Nah, dari perbedaan agama asli dan juga teman asli itu, bagaimana orang tua maupun asli sendiri menyikapi perbedaan tersebut? Kami masih tetap bermain, Bu. Saya tidak membeda-bedakan meskipun itu juga. Nah, itu bagus sekali ya aslinya. Berarti asli itu telah mengamalkan pembelajaran kita waktu kemarin. Nah, kita itu tidak hanya ya menghargai perbedaan di lingkungan kelas saja, di lingkungan sekolah saja, tetapi juga kita harus menghargai perbedaan di lingkungan masyarakat. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, hari ini kita akan tetap sama ya mempelajari mengenai menghargai perbedaan. Hanya saja hari ini kita akan lebih mendalami ya dari menghargai perbedaan tersebut. Kemarin itu kita hanya melakukan observasi saja kan? Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan lebih dalam ya. Ibu akan memberikan latihan soal dulu ya, karena kemarin kita telah melakukan juga observasi dengan mengenal identitas teman-teman kita dengan sama mempelajari materi menghargai perbedaan. Jadi hari ini Ibu ingin melihat sampai mana kemampuan anak-anak Ibu ya terkait materi menghargai perbedaan. Oke, baik, sudah selesai ya, sudah 10 menit. Lanjutkan kembali. Oh ya, dibantu ya. Oper.
Bentar ya. Anak-anak itu sudah melihatnya, ya. Hanya sedikit saja, separuh saja. Nah, sudah ibu lihat ternyata anak-anak ibu sudah memahami ya mengenai materi menghargai perbedaan. Jadi hari ini kita akan lebih difokuskan kembali, lebih detail kembali ya tentang materi menghargai perbedaan, dan juga kita akan melakukan diskusi kelompok kecil, dan yang terakhir adalah tes ya untuk mengakhiri pembelajaran dari materi menghargai perbedaan. Ada yang masih ingat tidak kemarin ibu memberikan materi mengenai macam-macam suku yang ada di Indonesia? Ada yang masih ingatnya suku apa saja ya? Oke, Risma. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Betawi, Bugis, dan Asmat. Oke, bagus. Terima kasih ya, Risma ya. Betul sekali anak. Nah, kemarin itu kita itu telah mengenal 6 suku, yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Betawi, suku Bugis, dan juga suku Asmat. Nah, tidak hanya ada 6 suku saja di Indonesia itu, banyak sekali ternyata. Kita lihat dulu. Tidak hanya ada 6 saja anak-anak. Nah, Indonesia itu memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya itu 1340 ya, suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Banyak sekali ya suku di Indonesia itu. Kita lihat lagi. Nah, selanjutnya tentang macam-macam agama yang ada di Indonesia. Nah, agama di Indonesia itu ada 6 anak-anak semua. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan juga ada agama Konghucu. Kaya sekali ya ternyata Indonesia. Nah, selanjutnya dari perbedaan sifat fisik dan non fisiknya. Ada yang tahu tidak perbedaan dari sifat fisik dengan fisiknya? Iya, Bu. Iya. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, Ibu akan berikan gambar ya. Nah, takutnya anak-anak tidak bisa melihatnya secara detail. Ibu akan berikan ya. Nah, anak-anak sekarang lihat gambarnya. Apa itu perbedaan sifat fisik dan juga sifat non fisiknya? Kita lihat. Kalau perbedaan sifat fisik itu adalah sifat yang tampak, yang dapat terlihat. Misalnya ada anak yang rambutnya keriting. Lalu lihat warna kulitnya agak sedikit coklat. Lalu ada gambar yang anaknya rambutnya lurus. Warna kulitnya apa? Putih. Lalu ada juga yang botak. Ya, ada juga rambutnya pendek. Itu tuh termasuk perbedaan sifat fisik ya. Sifat fisik itu adalah sifat yang tampak, yang terlihat. Lalu kalau sifat non fisik itu sifat yang tidak tampak, tidak terlihat ya, seperti karakter, sifat karakter seseorang. Misalnya Nabila memiliki karakter misalnya rajin, orangnya bijak. Nah, bagaimana kita mengetahui karakter dari Nabila? Kita bisa melakukan interaksi dengan Nabila, mengenal lebih dekat dengan Nabila. Nah, itu termasuk dari perbedaan sifat fisik dan non fisik. Tadi apa sifat fisik? Yang fisik yang terlihat. Nah, kalau sifat non fisik apa? Yang tidak tampak. Betul sekali. Selanjutnya itu ada perbedaan bahasa. Indonesia itu ternyata anak-anak ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Betawi, bahasa Bugis, dan bahasa Banjar. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Kalau bahasa Sundanya misalnya apa kabar? Kita bisa mengucapnya gini, kumaha damang gitu ya. Kalau misalkan bahasa Jawanya apa kabar? Misalnya piye kabare, seperti itu. Nah, di sini ada yang dari suku Jawa? Saya ya. Banyak sekali ya yang dari suku Jawa. Tapi ada tidak yang bisa bahasa Jawa? Saya, Bu. Ibu minta nanti deh kita lakukan percakapan sedikit ya. Baik, Bu.
percakapan bahasa Jawa. Anak-anak diperhatikan ya. Nah, kita menanya kabar saja. Coba ya, aku contohin ya. Kami baik kabar. Alhamdulillah, happy wae Bu. Ibu piye kabare? Alhamdulillah. Piye sekolah lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Tugasku akeh. Teman-teman, ini apa artinya? Coba bilang ke teman-teman. Ya baik teman-teman, tadi Bu Guru tanya ke saya. Bu Guru nanya kabar, terus saya bilang kabar saya baik. Lalu Bu Guru nanya di mana sekolah saya, terus saya bilang saya di sekolah tugasnya lagi banyak Bu. Begitu teman-teman. Itu dia teman-teman. Kata dengar ya namanya. Terima kasih Arani. Nah, itu salah satu contoh dari bahasa yang ada di Indonesia ya, yaitu bahasa Jawa. Banyak sekali anak-anak. Nah, kita lihat nih ya bahasanya ya. Coba perhatikan ya. Oke anak-anak, baik anak-anak, banyak sekali ya bahasanya, tidak hanya bahasa Jawa saja, banyak. Ternyata nanti anak-anak bisa cari tahu lebih dalam ya mengenai berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke berbagai macam makanan sesuai dengan asal daerahnya, yaitu ada pempek, yaitu dari Palembang, ada panada dari Manado, yaitu nasi padang dari Padang, ada rawon dari Jawa Timur, ada papeda dari Maluku, dan ada kerak telur dari Betawi. Sekali ya, tidak hanya ini saja. Oke. Nah, anak-anak, ternyata ya banyak sekali macam-macam perbedaan yang ada di Indonesia, anak-anak. Ya, dari tadi ada apa saja? Ada agama, lalu ada apa saja? Bahasa, dari suku, banyak sekali ya. Nah, di Indonesia ini juga terkenal dengan semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan, satu bangsa dan juga satu negara. Nah, dari banyaknya perbedaan tersebut, apakah terlihat indah Indonesia di mata anak-anak ibu semua? Iya, kita lihat ya. Nah, seperti di sini ada dua buket bunga, ya. Yang gambar satu itu dan jenis bunganya hanya satu, yaitu bunga aster. Ya. Kalau misalnya beragam, kalau misalnya disatukan dan kalau misalkan disatukan dari satu jenis, terlihat indah tidak? Indah. Coba kita lihat lagi gambar kedua. Banyak sekali jenisnya, ya ada berbagai macam bunga. Apakah masih terlihat indah? Masih ya anak-anak, jadi seperti itu. Walaupun kita berbeda-beda dari suku, bahasa, tapi akan tetap sama ya, akan tetap terlihat indah ya. Seperti anak-anak ibu semua di sini ya. Nah, kemarin kan kita telah melakukan observasi untuk mengenal suku bahasanya. Nah, anak-anak ibu semua ternyata sangat beragam sekali sukunya, asal dari mana saja. Tetapi anak-anak ibu semua diperhatikan selalu akur selama pembelajaran. Betul tidak selalu akur? Betul. Oke ya, insya Allah selalu akur. Baik anak-anak, ibu mau bertanya nih. Dari banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, bagaimana sikap kita bijak dalam menerima perbedaan tersebut? Ada yang mau menjawabnya? Oke, lanjut, silakan. Kita harus menyikapinya dengan saling menghormati dan menghargai ibu dengan tidak memaksa. Jangan memaksa. Izin kita Oke, silakan. dengan kata asli, dengan tidak memaksa yang lain untuk masuk ke dalam perbedaan yang kita yakini Bu. Iya, betul sekali. Asal dan juga ya. Kita tidak boleh apa tidak? Tidak boleh memaksa orang lain ke dalam perbedaan yang kita
saya yakini Bu, ini sudah memadai pendapat saya. Iya, tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk misalkan ke keyakinan kita, tidak boleh ya. Nah, jika kita bijak menerima perbedaan, Indonesia itu akan akur, akan rukun, seperti itu. Nah, lalu ibu ingin bertanya kembali. Nah, menurut anak-anak ibu, manfaatnya apa ya jika kita semua itu saling menghargai perbedaan? Ibu minta Karisma. Minta. Kita harus menghormati. Kita harus menghormati. Oke, tapi agak kurang tepat ya, Nak, jawabannya. Ibu ulangi lagi ya. Menurut Risma kira-kira apa manfaatnya jika Risma itu memiliki prinsip untuk menerima menghargai perbedaan? Sudah paham? Ya, silakan. Pastinya akan damai itu karena tidak bertengkar, karena kita semua itu saling bersifat menghargai perbedaan. Iya, bagus. Good sekali ya Risma ya. Betul, jika kita semua itu memiliki prinsip untuk saling menghargai perbedaan, tentunya akan damai ya. Nah, bayangkan saja misalnya kalau di Indonesia itu tidak memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan banyaknya suku, bahasa, akan terjadi apa di Indonesia? Akan terjadi perpecah belahannya. Sekarang saja sudah adanya Bhinneka Tunggal Ika semboyan, kita masih tidak akur ya, saling meledek satu sama lain ya, tentang tradisinya, tentang kulitnya, misalkan sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Kita semua tidak boleh saling meledek ya. Oke. Nah, ibu mau bertanya kembali. Kira-kira bagaimana ya contoh dari sikap saling menghargai perbedaan di lingkungan sekolah? Ibu minta siapa ya? Ibu minta Putri. Silakan. Putri. Baik Ibu, misalnya kita tidak boleh membedakan teman yang kulitnya putih dengan yang kulitnya tidak putih atau hitam, Bu. Oke, good sekali Putri ya. Betul. Kita tidak boleh membedakan, misalkan kami kulitnya hitam, sedangkan Putri kulitnya putih. Tidak boleh membedakan ya, harus tetap akur seperti itu. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya, contoh dari menghargai perbedaan. Apa sih? Boleh. Kita itu tetap membantu teman yang memiliki perbedaan keyakinan, Bu. Oke, bagus, good ya. Tetap membantu teman yang memiliki perbedaan keyakinan. Maksudnya apa ya perbedaan keyakinan itu? Natasha? Boleh. Nah itu membantu teman yang beragama Hindu, sedangkan kita sendiri itu agamanya Islam, Bu. Jadi tidak memilih orang lain, orang dalam membantu pertolongan. Iya, good sekali, good, bagus ya. Itu adalah kita, misalnya ada agama teman kita itu Hindu, sedangkan agama kita Islam. Kita harus tetap saling berteman kan Natasha ya? Jangan saling bermusuhan ya, jangan saling membeda-bedakan. Oke, baik, satu lagi ibu minta, Kotrun, silakan. Apa begitu pertanyaannya betul? Ibu ulangi ya. Jadi pertanyaan itu ya, bagaimana penerapannya cara menghargai perbedaan? Kotrun, silakan. Menghargai banyak keperluan budaya di Indonesia, misalnya tidak berhentikan suatu tradisi dalam suatu suku. Iya betul ya, menghargai sebuah tradisi. Jadi kalau misalkan ada tradisi di dalam suatu suku, kita tidak boleh itu yang namanya memberhentikannya. Kita harus tetap saling menghargai. Baik, good semuanya ya, good job semuanya anak-anak ibu. Kira-kira sudah paham sepertinya ya tentang materi menghargai perbedaan. Namun ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita akan diskusi? Ibu, ada yang bertanya? Ya. Bagaimana kalau misalnya saya sudah menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan, tapi ternyata orang yang memiliki keyakinan yang berbeda sama saya itu malah tidak mau berbalik dengan saya, Bu, karena saya sama dia kan beda. Sayanya udah menghargai, tapi dia nggak menghargai saya. Nah itu saya harus gimana, Bu? Oke. Nah, tadi Bila memiliki pertanyaan, bagaimana kalau misalnya Nabila sendiri sudah menghargai perbedaan, sudah menunjukkan sikap
menghargai perbedaan, tetapi memiliki teman yang tidak menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan. Kira-kira gimana ya jawabannya? Ada yang bisa jawab tidak? Saya Bu, Iya, Rami, silakan. ya kita gimana sih Bu? Yang penting diri kita serius. Yang penting kita sudah sering menunjukkan kebaikan untuk menerima perbedaan ini ya. Oke, apa lagi tuh kira-kira? Ya Bu, Iya. kita cuma mungkin sedikit menggurinya bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah. Kita harus saling menghargai perbedaan. Oke, good. Bagus ya, Rami dan juga Putri. Jawabannya bagaimana? Bila sudah paham? Sudah paham Bu, saya terima kasih Bu, terima kasih juga Rani. Oke, bagus ya anak-anak. Nah, sampai di sini sudah paham semua? Sudah Bu. Kalau sudah paham, kita akan lanjut berdiskusi kelompok kecil ya. Nah, nanti ubah posisinya secara melingkar. Oke? Sudah Bu. Sudah semuanya? Sudah Bu. Itu sudah? Nah, baik anak-anak. Nah, nanti anak-anak itu semua berdiskusi ya bersama kelompok kecilnya menyelesaikan rumusan masalah diskusi yang ada depan ini. Nah, nanti hasil diskusinya tolong tulis di kertas kosong ini. Paham? Paham Bu. Oke. Nah, kalau sudah paham, Ibu bacakan terlebih dahulu rumusan masalah diskusinya. Yaitu, ini berasal dari Bali. Ini adalah anak yang berkeyakinan hidup. Di tempat tinggalnya banyak sekali teman-temannya yang beragama Islam. Ini ingin sekali bermain dengan teman-temannya, yaitu terutama ingin bermain dengan Sasa. Tetapi Sasa tidak mau bermain dengan ini. Menurut kamu, apakah sikap yang ditunjukkan Sasa adalah sikap yang patut untuk diikuti? Apakah perbuatannya sudah menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan? Paham tidak kasusnya? Paham Bu. Oke, kalau sudah paham, silakan berdiskusi. Sudah paham? Bagaimana kelompok itu sudah paham? Sudah Bu. Ya, sudah Ibu lihat dulu. Kelompok 2 bagaimana? Ada yang tanyakan tidak? Oh ya Bu, berarti Yeli ini orang Bali ya Bu, yang ingin bermain dengan Sasa. Berarti boleh aja kan ya Bu, kalau mau bermain, kan kita berteman Bu. Maksud Ibu bukan seperti itu ya masalahnya. Lini itu berkeyakinan Hindu, sedangkan Sasa itu berkeyakinan Islam. Nah, Sasa itu tidak mau bermain dengan Lini karena memiliki perbedaan keyakinan. Nah, seperti itu Mas Ibu. Paham tidak kelompok 2? Paham Bu. Oke. Makasih Bu. Bagaimana kelompok 1? Daripada satu. Saya kelompok 2. Jangan saya ya, Nak ya. Kita kalau misalkan lagi diskusi sama gurunya diskusi, oke? Paham masalahnya ya. Jangan bermain ada seringnya saat di kelas, kalau boleh di kelas, tapi jangan pada saat pembelajaran ya. Iya Oke, Bu. kita diskusi lanjut. Ini Bu, Menurut saya itu Oke, baik ya. Satu ya, kalau misalkan berbicaranya berteman, Ibu tidak paham apa yang disampaikan. Jadi, mungkin Ibu minta Asep untuk menyampaikan pendapatnya. baik Bu, menurut pendapat saya sifat yang ditunjukkan oleh Sasa itu adalah perbuatan yang salah Bu. Dia menunjukkan adanya perbedaan, yaitu dengan dilihat dari Sasa yang tidak mau berteman dengan Lini. Itu tidak boleh seperti itu Bu. Walaupun berbeda agama, kita harus saling berteman karena Indonesia itu kan punya sebuah yang Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Menurut Ibu setuju dengan pendapatnya Asep ya, bahwa kita itu harus saling menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan ya. Nah, jangan seperti Sasa yang memiliki keyakinan berbeda dengan Lini, tapi tidak mau berteman dengan Lini. Nah, tadi bagaimana pendapat Raffi? Iya Bu, tapi Bu menurut saya Bu Sasa itu pendapatnya sudah benar. Berarti sudah benar. Apakah itu betul? Apa sih kamu Raffi? Coba emang itu Bu orangnya kemana aja dia membutuhkan sama si Angel. Karena si Angel agama Kristen. Ya dia malah nggak mau ngajarin Angel. Ya benar. Ya Bu, betul Bu. Si Rahmi kemarin kita disuruh jalan berteman sama Angel. Jahat kamu Rahmi.
Apa sih kamu Sarah? Ya udah terserah aku. Kamu tapi jahat. Kita nggak boleh main sama Angel, Bu, sama Rani. Sarah. Kamu kok dorong-dorong apa sih? Udah ya, Rani dan juga Astrid ya, jangan saling mendorong ya. Ya. Nah, betul tidak Rani kemarin kamu tidak mau bermain sama Angel karena Angel itu berkeyakinan yang beda. Betul tidak? Iya Bu, tapi kan hak saya Bu mau kepada siapa saja. Kamu yang tidak boleh seperti itu ya, nah. Kita itu harus menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan. Walaupun misalkan tadi Angel beragama berbeda dengan Rami ya. Nah, jangan seperti Sasa dan juga Lini yang tidak mau berteman. Jangan seperti Sasa dan juga Lini yang tidak mau berteman. Itu merupakan kesalahan dari Sasa sendiri sebenarnya. Sasa itu sudah menunjukkan sikap tidak saling menghargai perbedaan. Kita itu mau tidak anak-anak, nah tadi Ibu jelaskan ya, mau tidak anak-anak terlihat indah seperti bunga yang ada di sini. Walaupun misalnya pada gambar kedua bunganya itu diikat dengan berbagai macam bunga yang berbeda, tetapi saling menunjukkan dan memancarkan keindahan, nah seperti itu. Nah juga tadi Astrid dan juga Rahmi, ayah saling bermaafkan ya. Kamu iya, oke bagus ya, karena saling memaafkan ya. Tadi berarti kita itu harus saling menunjukkan sikap menghargai perbedaan. Aku sudah paham? Silakan tulis ya hasil diskusinya. Baik, kelompok 2 bagaimana? Sudah paham? Sudah ada hasil diskusinya? Sudah, Bu. Ada yang mau tidak membacakan kesimpulan dari hasil diskusi? Risma, silakan. Hasil diskusi dari kelompok kami itu bahwa perbuatan yang dilakukan Sasa adalah perbuatan yang salah, Bu. Karena kita harus saling menghargai perbedaan, walaupun berbeda agama, tetap saja kita harus menciptakan suatu kebenaran. Oke, bagus ya anak-anak. Apakah sama hasil diskusinya dengan kelompok 2? Oke, jadi kita itu harus saling menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan ya anak-anak. Jangan seperti Sasa yang tidak mau bermain dengan ini karena alasannya itu berbeda keyakinan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang silakan kembali ke posisi masing-masing ya dan kumpulkan hasil diskusi. Tidak ada masing-masing belum? Sudah ada. Sudah? Sudah Bu. Oke, kita lanjut untuk menyelesaikan soal KPD ya. Tadi yang hasil diskusi itu merupakan tugas kelompok. Nah, yang sekarang ini mengisi LKPD itu tugas mandiri. Oke, isi LKPD-nya ya. Sudah pada bisa semua? Oh ya Bu, Oh iya, kenapa Pak Tuhan? Saya nggak paham Bu, maksud ini gimana ya Bu? Soalnya waktu kemarin waktu pelajaran pendidikan Pancasila saya nggak masuk Bu. Oh iya, Ibu lupa kemarin walaupun pada saat pelajaran pendidikan Pancasila yang mengenai materi menghargai perbedaan tidak masuk ya karena sakit ya. Iya Bu. Oke, kalau misalkan tidak masuk, ayo sekarang sama Ibu yuk. Ibu kan Ibu bantu itu. Baik, waktu nanti apa saja yang kita paham? Yang bagian sini Bu. Nah, iya itu suku ya. Berbagai macam suku, sebutkan berbagai macam suku. Nah, waktu kemarin tidak masuk ya. Nah, coba kita lihat lagi ya di sini ya. Nah, ada banyak sekali suku yang ada di Indonesia ya. Tadi Ibu sudah jelaskan apa saja tadi? Ada suku apa saja? Suku Jawa, suku Sunda,
suku Dayak, suku Betawi, suku Bugis, dan suku Asmat, Bu. Nah, iya betul, ada suku Jawa, Sunda, ya Bugis, Asmat. Seperti itu ya. Nah, coba isi dulu. Nanti kalau misalkan udah paham, panggil ibu lagi ya. Iya, Bu. Yang lain sudah pada paham semua? Sudah, Bu. Sudah pada paham semua? Oke, kalau sudah pada paham semua. Ini kenapa Natasha dan juga jangan bercanda ya? Sudah belum? Oke, kerjakan terlebih dahulu. Sudah ya, kalau sudah memutuskan. Natasha dan juga Asmit, jangan bercanda ya selama pembelajaran. Tidak boleh bercanda. Nah, sesudah pulang dari pas istirahat, pas jam istirahat, boleh bercanda. Tapi jika sedang belajar, sedang mengerjakan soal, jangan bercanda. Mengerti tidak Natasha dan Asmit? Jangan diulangi lagi ya. Bagaimana kalau sudah? Sudah, Bu. Oke. Silakan kembali. Anak-anak baik semuanya sudah selesai kan? Sudah. Anak karena sudah di penghujung waktu ya, sudah saatnya kita pulang. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjut masuk kepada materi mengenal identitas lingkungan sekitar dan lanjut akan merumuskan masalah itu dengan bagaimana lingkungan tempat tinggal anak-anak itu semua bersih tidak, kotor tidak, seperti itu ya. Nah, tadi Ibu sudah melihat ya berlangsungnya pembelajaran, anak-anak Ibu sudah mampu menjawab pertanyaan dari Ibu, sudah pada tepat semua jawabannya. Namun tadi ya di latihan soal dan juga di LKPD ada tidak yang kesulitan? Bu, kontrol ya, kenapa? Saya belum memahami betul, Bu, terkait LKPD yang dari Ibu. Saya kemarin pernah tidak masuk ke kelas, Bu. Dan saat belajar tulisan manusia, saya rasa belum bagus, Bu. Oke, tidak apa-apa ya. Kalau tulisan poin kemarin tidak masuk, jadi mungkin nanti kalau jangan dulu pulang ya. Ibu akan memberikan tambahan dulu materi ya, biar sama ilmunya dengan teman-teman yang lain. Oke, sudah pada paham semua kan di sini? Paham, Bu. Oke. Nah, jadi anak-anak semua, mungkin kita sebelum pulang merangkum dulu ya hasil pembelajaran kita pada hari ini dan juga hasil diskusinya. Ada yang mau membantu Ibu? Oke, Nabila, boleh? Bantu ya. Jadi kita tadi sudah berdiskusi mengenai sikap saling menghargai, di mana ada dua persamaan yaitu Lini dan juga Sasa. Di mana Sasa tidak mau bermain dengan Lini karena berbeda agama. Sikap yang ditunjukkan oleh Sasa itu sikap yang salah karena rasis dan tidak mau menghargai perbedaan. Kita harus saling menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, fisik, non fisik, karena Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Terima kasih ya. Nah, ini rangkumannya ya. Nah, jadi tadi hari ini kita telah mempelajari apa saja? Mengenai apa? Materi menghargai perbedaan. Nah, mungkin itu saja ya. Pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya mengenai mengenal identitas lingkungan kita dan lanjut untuk melakukan diskusi kelompok kecil dengan melihat permasalahan bagaimana lingkungan sekitar tempat tinggal kita apakah kotor dan juga bersih. Baik, oke. Sebelum kita pulang, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta kembali Putri. Ibu minta kembali Putri. Sebelum kita pulang, mau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan pulang, jangan lupa sampahnya dibawa ya. Baik, guru. Hati-hati di jalan. Ya, guru.